Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam adat Karo sendiri, hanya fenomena yang terjadi adalah adanya hukuman sosial bagi orang yang disabilitas. Jadi dianggap orang yang terlahir dengan disabilitas dalam sosial budaya Karo, bagi orang Karo itu dianggap orang yang lahir terkena kutuk. Bagi struktur sosial bagi orang Karo, orang-orang disabilitas menjadi momok karena itu dianggap tidak diperkenankan, itu dianggap kutukan. Biasanya dalam kehidupan orang Karo, jika anaknya terlahir sebagai disabilitas, mereka melihat mungkin itu kemarahan Tuhan. Kedua, mungkin karena perkawinan semarga atau satu fam antara ayah dan ibunya, sehingga biasanya anak-anak disabilitas dianggap tidak menjadi berkat, tidak membawa faidah bagi keluarga besar. Itu satu. Dan ada juga fenomena yang saya lihat, anak-anak disabilitas dianggap seperti titisan dari para leluhur, para nenek moyang, sehingga mereka menganggap bahwa kekhususan dari anak-anak disabilitas itu justru dari nenek moyang, walaupun itu secara presentasi mungkin sangat kecil, mungkin hanya 2 atau 3% dari sekian banyak kasus disabilitas. Tapi pada umumnya kasus disabilitas bagi orang Karo hanya terkena dalam dampak sosialnya, sosial budaya, dianggap sebagai momok, dianggap sebagai kutukan. Pandangan suku Karo terhadap anak-anak disabilitas adalah suku Karo menganggap bahwa manusia itu tercipta ke dunia ini dengan sempurna, sehingga jika seorang anak yang mengalami kelainan sejak lahir yang disebut dengan disabilitas, ini dianggap oleh suku Karo pada umumnya adalah merupakan suatu kutukan ataupun dosa dari nenek-neneknya yang dilimpahkan kepada anak tersebut. Dan anak ini pada umumnya akan dikucilkan dan diasingkan dari orang-orang yang lain, karena orang keluarga menganggap ini merupakan suatu aib, sehingga dia malu memiliki seorang anak yang disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan hak yang sama, bahkan mereka memberikan bantuan baik materi maupun immaterial. Mereka memberikan dukungan moral kepada anak-anak disabilitas tersebut agar mereka tetap semangat, tidak menjadi orang yang terkucilkan. Jadi masyarakat orang disabilitas ini bergaul seperti masyarakat biasa yang lain, memiliki teman bermain. Banyak di antara anak-anak disabilitas yang sudah berprestasi menjadi penyanyi, penyair. Bahkan sekarang ini banyak yang menjadi atlet. Bahkan kalau di pendidikan disediakan sekolah-sekolah yang memberikan fasilitas untuk anak-anak disabilitas, untuk sekolah-sekolah inklusif. Jadi anak-anak yang disabilitas tersebut dari segi agama Islam adalah anak-anak orang-orang yang memiliki hak yang sama. Penyebutan disabilitas mental dalam rumusan Kutuk menunjukkan bahwa disabilitas mental merupakan bagian dari stigmatisasi yang terjadi. Dulu suku Karo menganggap anak disabilitas merupakan sebuah kutukan atau dosa dari orang tua atau nenek moyang mereka. Orang tua merasa malu karena memiliki anak seperti mereka. Sehingga pada masa dulu, anak disabilitas diperlakukan tidak baik, bahkan mereka dikurung di suatu tempat agar tidak terlihat oleh orang lain. Namun sekarang hal itu sedikit demi sedikit sudah hilang, karena sekarang ini anak disabilitas mendapatkan perhatian yang sangat khusus, terlebih di suku Karo. Sekarang ini mereka diperlakukan sama dengan anak normal, baik dalam fasilitas maupun pendidikan. Anak disabilitas merupakan suatu berkat yang sangat indah yang datangnya dari Tuhan. Dalam keterbatasan yang mereka miliki, ada juga kelebihan atau talenta-talenta yang baik dari mereka. Maka dari itu anak disabilitas merupakan suatu berkat
yang datangnya dari Tuhan yang sangat indah.